우선으로 와야 보이라. 朝鮮人たちを殺さないといけないんだとは。 해탈 동안 우리가 뒤를 봐준다. Oke, assalamualaikum cuy. Ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Langsung aja kali ini Mamang akan kembali merangkum alur cerita dari sebuah film dengan judul Battleship Island. Diperankan oleh bintang-bintang papan triplek dari negeri Korea, film ini berhasil booming beberapa tahun lalu. Diambil berdasarkan sejarah dari Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menduduki wilayah Korea. Film ini berhasil menceritakan kembali kisah itu secara epik. Oke, daripada kelamaan di intro awal, kalau gitu kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya cuy. Awal mula film kita dibawa menuju sebuah tempat tambang milik Jepang, di mana di sini para warga Korea dipaksa melakukan kerja paksa menggali sebuah terowongan batu bara. Akses yang sempit mengharuskan para bocah untuk masuk menggali lebih dalam meskipun nyawa taruhannya. Setelah kejadian tersebut, seorang tetua bernama Yon memerintahkan 3 orang bocah untuk kabur dengan diantar oleh seorang pria dewasa. Malam harinya mereka pun bersiap untuk kabur dari dalam sana. Namun sayangnya, dari ketiga bocah itu, hanya 2 bocah yang berhasil lolos dari dalam tambang tersebut. Kedua bocah ini akhirnya terombang-ambing di tengah laut lepas sampai akhirnya sebuah kapal melintas ke arah mereka. Kapal ini adalah kapal dari pasukan Jepang yang sengaja membiarkan mereka tenggelam baru membawa kembali ke dalam tambang milik mereka. Di tempat lain, sedang diadakan sebuah pesta para konglomerat di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kang yang merupakan salah satu personil band di acara tersebut. Kang di sini ditemani putrinya yang bernama Sohei yang kesal melihat kelakuan ayahnya yang doyan modusin cewek, bahkan seorang nenek-nenek. Di acara itu juga hadir seorang mahasiswa dari kaum terpelajar yang terpaksa ikut ke dalam pesta. Akibat kelakuan Kang yang hobi modusin cewek itu, dirinya harus berurusan dengan pihak kepolisian karena telah menggoyang istri dari pejabat setempat. Kang kemudian mendatangi rumah salah satu polisi korup yang bertindak sebagai calo agar band dari Kang bisa hadir di acara-acara penting dengan bayaran sejumlah uang. Ia juga menawarkan kepada Kang untuk hadir di sebuah acara dari pabrik milik orang Jepang. Kang dan putrinya akhirnya setuju dengan rencana dari polisi tersebut dan segera menaiki sebuah kapal untuk menuju ke sana. Beberapa orang lainnya termasuk si mahasiswa ternyata ikut ke dalam kapal tersebut. Kang di sini menyuruh semua anggota bandnya untuk mengumpulkan uang mereka untuk disembunyikan di dalam peralatan mereka. Tak lama, beberapa orang di dalam kapal tersebut terlibat adu mekanik yang membuat para prajurit Jepang masuk dan mengancam mereka. 바락바락 대들어 이씨. 앉으라고. Pria yang terlibat perkelahian ini bernama Choi, seorang mafia Korea yang tak sengaja kena angkut oleh Satpol PP setempat. Setelah tiba di tujuan, Kang menunjukkan surat rekomendasi yang dibawanya kepada salah satu polisi penjaga di sana. Namun sayangnya surat tersebut tidak berlaku. Bahkan banyak surat serupa yang bertebaran di sana tanpa arti. Ternyata, Kang dan yang lainnya sengaja dijebak agar dikirim bekerja paksa di tambang batu bara di Pulau Hashima milik pihak Jepang. Berpindah ke markas prajurit Korea di mana mereka sedang melakukan rapat terkait rencana perang melawan negara Jepang. Seorang prajurit bernama Park diperintahkan untuk menyamar dan membebaskan seorang tawanan penting yang berada di Pulau Hashima, tempat tambang milik pihak Jepang berada, di mana tawanan itu adalah Tetua Yon. Di Pulau Hashima sendiri, para prajurit Jepang kemudian mulai memisahkan para pekerja wanita dan pria untuk dibawa ke tambang mereka. Setibanya di dalam sana, para warga Korea ini diharuskan menyerahkan semua barang berharga milik mereka kepada prajurit, kemudian kembali dikumpulkan di tengah sebuah lapangan. Tak ingin dirinya tewas, Kang kembali mengeluarkan surat saktinya pada salah satu prajurit yang ada di sana dan berhasil membuat mereka selamat kali ini. 어디로 갔는지 알 수라도 있으면. 도끼노 사쿠라.
Namun hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Kang dan yang lainnya kembali harus menjalani proses untuk menjadi pekerja di tambang tersebut. Sedangkan para wanita mulai diperiksa oleh dokter yang ada di sana sebelum kemudian mereka akan ditempatkan untuk bekerja di rumah bordir yang ada di tambang tersebut. Kang dan yang lainnya kemudian diantar menuju sebuah rumah susun sebagai tempat tinggal mereka yang harus mereka bayar dari upah mereka sebagai buruh tambang nantinya. Berbagai fasilitas seperti BPJS Kesehatan dan dana pensiun mereka juga akan langsung dipotong dari upah kerja mereka yang artinya mereka akan bekerja tanpa upah. Mereka juga diwajibkan mempelajari bahasa Jepang sampai mengerti untuk bisa bekerja menggunakan alat-alat dari pihak Jepang. Setelah lelah bekerja, mereka pun mulai membersihkan diri di tempat pemandian hingga Choi kembali terlibat adu mekanik dengan salah satu pimpinan warga Korea yang bernama Song. Choi di sini menantang Song untuk bertarung 1 lawan 1 dan jika dirinya bisa menang, ia meminta untuk membawahi semua orang Korea yang ada di tambang tersebut menggantikan posisi Song. 지금부터 내가 조선으로 와야 보여. Sedangkan di rumah bordir, Sohee dan para wanita dipaksa untuk menjadi wanita penghibur untuk menemani para tamu yang bersedia membayar dengan uang mereka. Tak ingin dirinya ternodai oleh om-om Jepang yang engas, Sohee pun berusaha kabur dan bernyanyi untuk menghibur mereka. Di Pulau Hashima sendiri, para pekerja mulai terlihat kelelahan karena makanan yang tidak layak. Bahkan si tetua Yon mulai mengalami gangguan pernafasan akibat gas beracun yang keluar di dalam terowongan tersebut. Sedangkan Kang dan putrinya berhasil lepas dari kewajiban mereka dan menjadi penghibur di sebuah pesta yang diadakan pejabat pihak Jepang di sana. Akibat kurangnya fasilitas keselamatan di dalam sana, sebuah kecelakaan akhirnya membuat salah satu terowongan harus hancur akibat sebuah ledakan. Berita itu pun terdengar oleh si direktur yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menutup terowongan tersebut beserta para pekerja yang masih ada di dalamnya agar tidak mengganggu terowongan lainnya. Saat menyadari bahwa tetua Yon ada di dalam sana, si direktur pun menyuruh anak buahnya untuk segera mengeluarkan Yon dari dalam sana karena ia khawatir jika Yon sampai tewas maka warga Korea akan mulai memberontak. Song kemudian diperintahkan kembali untuk mengatasi masalah tersebut di mana di terowongan itu Park yang sedang menyamar juga ikut terjebak di dalamnya. Mereka pun mulai menggali untuk bisa membebaskan Yon yang terjebak di dalam sana. Park kemudian berhasil meledakkan reruntuhan yang menutup jalan keluar mereka dengan sebuah bom yang dibawa oleh salah satu pekerja tambang. Si direktur kemudian melaporkan insiden tersebut ke atasannya dan berjanji akan menangani semuanya. Ia juga di sini berniat untuk mengirim Sohee sebagai budak hadiah untuk permintaan maafnya. Sedangkan tetua Yon yang selamat itu pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya tidak akan menemui sang direktur jika keselamatan pekerja tambang tidak diutamakan. Hal itu pun lantas membuat Choi harus kehilangan jabatan barunya yang kembali direbut oleh Song. Puyeng kehilangan jabatan barunya, Choi memutuskan untuk ninyuh luwak white coffee di warkop setempat dan terlibat sedikit masalah demi menyelamatkan Nona Mal. Menolak saat ditawari daging atah oleh Nona Mal, Choi mengatakan bahwa dirinya ke sana bukan untuk menebar benih bonsai, melainkan hanya ingin menenangkan pikiran sejenak setelah kehilangan jabatan barunya. Mal kemudian menceritakan bagaimana dirinya bisa sampai di sana yang hampir sama dengan yang lainnya, di mana mereka dijebak oleh para polisi negaranya sendiri untuk bekerja di tambang tersebut. Emang percuma lapor polisi ya. Di dalam tambang, Kang yang baru saja istirahat kemudian dipanggil kembali untuk menemui si direktur tambang. Si direktur di sini mengatakan tujuannya untuk mengirim putri Kang ke atasannya untuk dijadikan anak angkat demi keselamatan putrinya itu.
Setelahnya, Park mulai menemui Kang untuk meminta bantuannya agar bisa mendapatkan kunci akses ke ruang informasi yang nantinya ia akan gunakan untuk meminta penjemputan ke markas pusat. Kang sempat menolak permintaan tersebut karena menurutnya ada sesuatu yang dirahasiakan. Setelah mengetahui yang sebenarnya bahwa Park akan membawa tetua Yeon kabur dari dalam sana, ia akhirnya bersedia membantu dengan syarat dirinya dan putrinya Sohee harus ikut dalam misi pelarian tersebut. Kang kemudian mulai menemui salah satu temannya di dalam sana yang memiliki keahlian membuat kunci. Bermodalkan sebotol ciu eceran, Kang berhasil menemui temannya itu dan meminta bantuannya untuk membuat sebuah kunci. Ia kemudian berusaha mendapatkan gambar dari kunci tersebut dengan mengalihkan penjaga menggunakan sebuah gambar biru, kemudian mulai menggambar bentuk dari kunci tersebut di atas sebuah roll film menggunakan sebuah lilin. Keesokan harinya saat Yeon sedang bertemu dengan direktur tambang, beberapa pesawat bomber dari pihak Amerika terlihat mulai melintas di tambang tersebut. Demi menjaga agar putrinya aman di dalam sana, Kang memberikan makanan yang didapatkannya dari hasil mencuri kepada mama-mama yang berada satu tempat dengan Sohee. Kang juga meminta putrinya itu untuk bersiap jika nanti ayahnya itu memanggilnya untuk kabur dari tempat tersebut. Setelahnya barulah Kang memberikan kunci tersebut kepada Park yang mana di malam harinya, Park bersama dengan ajudan dari tetua Yeon mulai menyelinap masuk ke dalam kantor tersebut. Meski sempat terkendala penjaga yang sedang berpatroli, Park akhirnya bisa masuk ke dalam sana dan mengirim pesan ke markas mereka. Di dalam sana, Kang mendapati sebuah kotak besi yang berisikan dokumen penting tentang aliran dana upah para buruh ke sebuah rekening aneh atas nama Ito Nakamichi. Dari sana, Park segera membangunkan Yeon untuk kemudian menuju lokasi penjemputan mereka. Kang yang tak sengaja melihat mereka berdua pun segera memanggil putrinya Sohee untuk ikut dibawa pergi. Park di sini sengaja membawa tetua Yeon lebih awal dari jam yang ditentukan untuk bisa menanyainya terkait temuan dari berangkas sebelumnya. Di sini Park mengatakan bahwa aliran dana tersebut terbagi menjadi dua, di mana setengah masuk ke direktur tambang dan setengah lainnya masuk ke dalam rekening atas nama Ito Nakamichi Yeon. Akhirnya diketahui bahwa Ito Nakamichi adalah nama samaran dari Yeon. Itulah alasannya Yeon ditunjuk sebagai tetua di tambang tersebut agar orang-orang Korea tidak ada yang memberontak kepada pihak Jepang. Menolak mengakui semua perbuatannya, Park mengancam akan membunuh Yeon sampai tiba-tiba Kang bersama putrinya masuk ke dalam sana. Tak berselang lama, ajudan Yeon pun ikut masuk ke dalam sana dan saat Park mau menembakkan senjatanya, tiba-tiba bom dari pasukan pesawat bomber Amerika berjatuhan di tambang tersebut. Para prajurit Jepang mulai menyelamatkan diri mereka masing-masing dan meninggalkan warga Korea untuk tewas di luar sana. Sedangkan Park yang berusaha mengejar Yeon harus terkena tembakan di bagian perut dan lengannya. Ia juga menembak ajudannya sendiri karena telah melihat isi dari buku yang dibawa oleh Park sebelumnya. Untuk memastikan tidak ada lagi saksi mata, Yeon di sini berusaha mencari mayat dari Kang di tengah tumpukan mayat para buruh di sana. Di waktu bersamaan, pihak Amerika ternyata juga menjatuhkan bom di Hiroshima yang membuat ratusan ribu nyawa warga Jepang melayang. Salah satu petinggi di tambang itu yang bernama Yamada kemudian diperintahkan untuk menyingkirkan semua orang Korea yang berhubungan dengan tambang tersebut dan dijanjikan posisi sang direktur yang telah tewas akibat bom dari pihak Amerika. Park yang berhasil selamat akhirnya bertemu dengan Kang dan putrinya yang sedang menikmati makanan sisa dan membawanya untuk diobati. Sedangkan Song yang dari awal mengincar seorang gadis Jepang memutuskan untuk mengunboxingnya bersama rekan-rekannya. Namun, belum sempat membongkar gadis tersebut telah tewas akibat cekikan dari Song. Insiden itu pun dilaporkan oleh Song kepada pejabat Jepang dan ia mengarang cerita bahwa pelakunya adalah Choi. Keesokan harinya Choi pun langsung dipanggil untuk dieksekusi di sebuah kursi listrik. 인정을 못하냐? 다 분질러 죽일 거야. Di tempat lain, Yeon alias Ito ditawari untuk pergi dari pulau tersebut dengan imbalan ia harus memusnahkan semua orang Korea yang ada di sana dan juga memberikan dokumen dari slip gaji para pekerja yang saat ini berada di tangan Kang.
Park yang mendengar percakapan Yon itu pun mengatakan kepada Kang dan berjanji akan membawa semua orang Korea sebelum eksekusi besar-besaran dilakukan oleh Yamada. Sedangkan Yon mulai membodohi para warga Korea dengan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan negosiasi dengan direktur demi kesejahteraan mereka. Yon di sini meminta semua warga Korea untuk ikut bekerja ke dalam tambang esok hari, meskipun itu wanita ataupun anak-anak. Tak lama Park muncul dan mengatakan semua ucapan Yon adalah kebohongan semata yang bertujuan untuk membunuh mereka secara bersamaan saat di dalam tambang nantinya. Kang pun muncul untuk membenarkan ucapan dari Park sambil membawa buku komik yang berisikan bukti kejahatan dari Yon. Meski sempat mengelak, sosok sebenarnya dari Yon akhirnya terbongkar saat si mahasiswa yang menjadi salah satu ajudan Yon memperlihatkan bukti lainnya. 지금 동지들이 오고 있어. 나도 봤다고. 4088 윤학철. 환자가 갖고만 참말로 해. 조선독립의 보탬이 되려 했던 내가 너 때문에 Park kemudian mengatakan rencananya untuk membawa pergi semua orang Korea dari sana dengan menggunakan kapal batubara milik Jepang yang baru selesai diperbaiki. Sempat terjadi adu mekanik akibat beberapa orang takut mati saat mencoba kabur dari sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk membiarkan masing-masing dari mereka untuk memilih pergi ataupun tidak. Bagi yang menolak pergi, mereka akhirnya diikat agar tidak membocorkan rencana pelarian kepada prajurit Jepang. Sedangkan Choi dibebaskan oleh anak buahnya untuk ikut pada misi pelarian kali ini. 화염병을 만들 빈병들을 챙깁니다. 운반선으로 이동해 탈출하는 거요. 훈련이라고 생각하세요. Park bersama beberapa orang pekerja mulai mengambil alih kapal batubara sebagai kendaraan pelarian mereka. Sedangkan Choi yang memiliki dendam kesumat kepada Song memilih untuk tidak ikut ke dalam misi pelarian tersebut dan melindungi pelarian mereka bersama anak buahnya yang lain. Para pekerja pun mulai menjalankan rencana awal namun terhenti saat beberapa prajurit Jepang berpatroli di sekitaran sana. Hal ini lantas membuat Kang berimprovisasi untuk mengalihkan para penjaga tersebut. Di saat Park dan yang lainnya mulai menaiki jembatan yang melintasi benteng tersebut, para warga dari pihak Jepang membakar kamp mereka di mana di dalamnya masih ada warga Korea yang tidak ikut melarikan diri. Menyadari tidak semua orang Korea berada di dalam sana, para warga Jepang ini pun memberitahukan hal itu kepada para prajurit yang bertugas dan membuat rencana mereka diketahui oleh Yamada. Keadaan pun mulai menjadi panik, orang-orang mulai tidak sabar untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. 사격중 복구하죠! Sambil menggendong putrinya, Kang berusaha menghindari peluru yang ditembakkan prajurit Jepang ke arah mereka. Dikepung dari berbagai arah membuat Park dan yang lainnya cukup kesulitan melarikan diri. Choi yang berjanji akan melindungi mereka pun bersama anak buahnya mulai menembaki prajurit Jepang dari arah lainnya. Sementara Kang dan warga Korea lainnya berusaha mengangkat jembatan yang sempat terputus sebelumnya. Meski bertaruh nyawa, mereka pada akhirnya berhasil mengangkat kembali jembatan tersebut untuk kembali menjalankan rencana utama. Namun di saat bersamaan, Yamada dan prajurit Jepang semakin banyak berdatangan dan menembaki mereka. Sedangkan Song akhirnya berhadapan langsung dengan Choi yang masih berusaha melindungi para warga yang sedang melarikan diri. Beberapa orang mulai menaiki kembali jembatan tersebut dan berhasil terjun ke arah laut. Kang yang berusaha menyelamatkan putrinya, di sini terpaksa harus terkena timah panas dari senjata yang ditembakkan oleh Yamada. 야, 이 개새끼들아! 나리 먼저 와서 진짜!
dan beberapa orang yang tersisa akhirnya berhasil melarikan diri dari sana menggunakan kapal batubara milik pihak Jepang. Tak lama pesawat bomber dari pihak Amerika kembali terlihat melintas di atas mereka. Namun sayangnya Kang yang terkena tembakan sebelumnya tidak bisa lama menikmati udara kebebasan bersama putri kesayangannya. 아버지 안 죽어 있냐나. 아무것도 해준 게 없어서 미안하다. 안 죽는다며! 이 풍진 세상을 노렸으면 Mendapatkan rating 7 di situs IMDb-nya, film ini wajib sih buat ditonton buat kalian yang doyan film dengan tema perang dunia. Menurut Mamang, meski nggak full action, komedi dan romantisme di film ini masih dalam kategori pas dan enak untuk dinikmatin. Ya oke cuy, cukup segini dulu review singkat film dari Mamang. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.